Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua ingin menceritakan kisah dan kasus dari Cilegon tentang penemuan jasad wanita yang sudah membusuk. Dan pada saat ditemukan, wanita ini berada di rumah seorang dukun. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak videonya. Awal kisah ini bermula dari sebuah rumah kontrakan yang berada di Jalan Ketumbar Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Banten. Pemilik rumah kontrakan itu bernama Sri Salama. Rumah kontrakan tersebut disewa oleh seorang pria bernama Robi, 46 tahun. Dan selama mengontrak di sana, baik pemilik kontrakan dan warga sekitaran tidak mengetahui pasti apa pekerjaan dari Robi. Bahkan Robi pun tertutup dengan warga sekitaran. Namun selama mengontrak di sana, Robi tidak pernah berbuat onar, sehingga warga pun tidak terlalu memperdulikan kegiatan apa yang dilakukan oleh Robi. Selama Robi mengontrak rumah, pernah ada kejadian pemilik kontrakan yaitu Sri pernah menegur Robi dengan bertanya, "Kamu dukun ya?" Pertanyaan Sri itu bukan tanpa alasan. Robi sering mengenakan gelang seperti dukun, dan di dalam kamarnya pun terpajang pernak-pernik perdukunan. Bahkan Sri pernah marah dan melarang agar Robi tidak memajang pernak-pernik perdukunan di dalam rumah kontrakan. Pemilik kontrakan dan warga sekitaran hanya mengetahui selama mengontrak di sana, Robi tinggal bersama dengan anak perempuannya. Tanpa terasa, Robi sudah mengontrak rumah tersebut selama 3 tahun lamanya. Seiring berjalannya waktu, Robi belakangan ini tidak terlihat selama 3 hari. Bahkan anak perempuannya sedang menginap di tempat lain. Hingga pada tanggal 5 Agustus 2024, datanglah Aka, perempuan berusia 17 tahun, anak dari Robi. Aka yang baru saja pulang sekolah pada jam 11 siang, lalu mengetuk-ngetuk pintu kontrakan. Namun kontrakan itu terlihat sepi. Aka pun berhasil masuk ke dalam rumah setelah menemukan kunci rumah yang disimpan di bawah keset. Ketika pintu rumah terbuka, Aka mencium aroma tidak sedap dari dalam rumahnya. Namun Aka tidak memperdulikan dan bergegas menuju ke kamar mandi. Setelah keluar dari kamar mandi, Aka pun baru menyadari jika aroma tidak sedap itu berasal dari kamar ayahnya. Didorong rasa penasaran, Aka memberanikan diri melihat via rekaman video di ponselnya melalui sela-sela jendela pintu. Setelah melihat rekaman itu, Aka pun terkejut. Ada tubuh seseorang yang sudah tergeletak di sana. Namun belum diketahui siapakah sosok itu. Mendapati temuan tersebut, Aka berteriak histeris hingga terdengar oleh tetangga sekitaran yang segera menuju ke rumah kontrakan tersebut. Warga yang sudah berkumpul memutuskan untuk mendobrak pintu kamar. Dan setelah pintu terbuka, terlihatlah jasad seorang wanita yang sudah membusuk dan membengkak dengan wajah menghitam. Penemuan ini segera dilaporkan kepada pihak kepolisian setempat. Polisi yang mendapatkan laporan segera menuju ke lokasi temuan. Dalam identifikasi dan olah TKP, jasad wanita ini ditemukan tanpa identitas. Setelahnya, tubuh korban pun segera dievakuasi menuju ke rumah sakit guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pihak kepolisian sedang mendalami apa hubungan antara korban dan terduga pelaku Robi. Apakah keduanya memiliki hubungan asmara atau hanya sebatas pasien dari Robi? Yang diketahui, Robi membuka praktek spiritual. Setelah dilakukan pemeriksaan, akhirnya polisi berhasil mendapati identitas korban wanita tersebut yang bernama Lucy, berusia 28 tahun, warga Kasemen, Kota Serang, Banten. Adapun pada saat ini, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti seperti pecahan asbak dan sejumlah potongan baju dari korban. Sementara pada kesaksian Aka,
jika pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 jam 3 dini hari, Aka sempat mendengar suara keributan dari kamar ayahnya. Namun pada saat itu, Aka mengaku sangat ngantuk, sehingga dirinya pun menghiraukan keributan tersebut. Yang diakuinya jika korban ini merupakan istri siri dari sang ayah. Dengan terungkapnya penemuan jasad korban, otomatis Robi menjadi target utama dan polisi bersama dengan jajarannya sedang melakukan pengejaran dari pelarian pelaku pembunuhan ini. Upaya polisi dalam melakukan pengejaran berbuah hasil. Polisi berhasil mengetahui lokasinya yang berada di daerah Jawa Tengah. Tanpa menunggu lama, polisi mendatangi lokasi persembunyiannya dan berhasil ditangkap di daerah Wonogiri di rumah salah satu keluarganya. Meski sudah tertangkap, pelaku masih berusaha melakukan perlawanan dan terpaksa hadiah timah panas pun bersarang pada kakinya. Pelaku pembunuhan ini berhasil ditangkap tepat 7 hari setelah penemuan jasad korban. Tertangkapnya pelaku mengungkap fakta yang sebenarnya. Jika benar antara korban dan pelaku merupakan suami istri, pelaku telah menikahi siri korban yang sudah terjalin selama 7 tahun lamanya dan sudah memiliki anak. Namun tidak dijelaskan berapa anak mereka dan usianya. Bahkan pelaku mengakui jika dirinya merupakan seorang dukun. Dirinya merupakan dukun penglaris khusus wanita pekerja malam, di mana Robi membantu wanita malam agar meningkatkan daya tarik saat sedang mencari pria hidung belang untuk kencan satu malam. Robi memberikan tarif 3 juta rupiah setiap kali ada pasien yang ingin dibantu olehnya. Awal mula kejadian ini dari perhara rumah tangga di antara keduanya. Menurut pengakuannya, rumah tangga mereka kerap terjadi keributan lantaran korban sebagai istri sulit diatur. Pelaku sebagai suami sudah sering menasihati dan melarang istrinya agar tidak keluyuran malam dan fokus menjaga anak mereka. Namun rupanya omongan itu tidak pernah dianggap oleh korban dan korban pun tetap pada aktivitasnya setiap malam keluar rumah dan terkesan acuh pada anak mereka. Hingga pada puncaknya, di saat korban dan pelaku di kamar kontrakan tersebut pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024, pada jam 3 dini hari, terjadilah keributan, yakni masalah dari kebiasaan korban yang selalu keluyuran malam. Korban yang selalu membantah omongan pelaku sebagai suami membuat emosi pelaku tidak terkendali lagi. Kebetulan saja di dekatnya ada asbak kaca yang terbilang sangat tebal. Lalu asbak itu dihantamkan ke kepala istrinya hingga mengeluarkan darah. Korban yang mendapatkan perlakuan tersebut mencoba berteriak dan lari. Pelaku dengan cepat menghantamkan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan pada wajah korban. Setelahnya, pelaku mengakhiri nyawa sang istri dengan genggaman pada leher korban. Setelah mendapati istrinya sudah tidak bergerak lagi, pelaku bergegas meninggalkan rumah kontrakan tersebut dan melarikan diri ke Cirebon, lalu bersembunyi ke Wonogiri di rumah kerabatnya. Hingga akhirnya penemuan jasad korban dan pembunuhan ini pun terungkap. Sementara motif pada pembunuhan ini karena pelaku ini merasa kesal kepada korban yang sulit diatur. Atas kejadian tersebut, pelaku terjerat pembunuhan tidak berencana dengan ancaman penjara maksimal yaitu 15 tahun. Perbuatannya dilakukan dengan memukul dengan menggunakan asbak kaca tebal sebanyak 1 kali dan korban mengalami perdarahan, dan setelah dipukul dilakukan cekik, pengecikan. Korban dicekik sampai dengan tidak bernyawa dengan ancaman paling lama 15 tahun. Guys, inti sari dari kisah ini, yang pertama untuk pelaku, mau ngapain sih membuka praktek dukun? Sudah jelas itu merupakan perbuatan syirik
yang dosanya tidak akan pernah diampuni. Dan yang kedua, salah sendiri. Kenapa memilih wanita yang terbiasa dengan dunia malam? Pelaku sendiri saja seorang dukun, jelas itu dilarang. Sebaiknya atur diri sendiri dulu jadi lebih baik, baru mengatur orang lain atau istri. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?